Baik, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizal. Kabar baik, Bang Tony ya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Doanya Bang Rizal dan seluruh pendengar hasilnya. Baik, jadi yang pertama Iya, mengenai putusan PT UN ya, yang telah mengabulkan sebagian tuntutan warga terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan terkait banjir nih akibat luapan Kali Mampang. Nah, Gubernur Anies ini diminta untuk menuntaskan pengerukan sedimentasi di Kali Mampang. Nih, bagaimana Bang Tony melihat hal ini? iya, soal Kali Mampang ini ya. Ini kan memang sempat rame tapi sebentar saja. Karena seolah-olah ada sanksi berat yang diberikan oleh PT UN kepada Pak Anies Baswedan ketika terbit putusan nomor 2205 garing G garing TF garing 200 2021 garing PT UN Jakarta yang meminta atau mewajibkan kepada Gubernur DKI sebagai kepala pemerintahan di Jakarta untuk melakukan pengerukan. Tetapi yang unik memang pengurukan itu ternyata sudah tuntas 24 hari sebelum putusan itu terbit. Ini yang unik gitu. Apakah salah pengadilan itu? Tidak gitu. Karena memang pengadilan itu berdasarkan kepada ajuan lalu dicek benar, kemudian mengalami proses pemutusan yang agak lama, padahal ini sudah diselesaikan, putusannya telat. Andai saja keputusan itu dibuat pada awal Januari, ya mungkin tepat. Inilah soal hukum. Ini memberikan sebuah petunjuk bahwa memang Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI responsif, mempersilakan kepada siapapun untuk melakukan penuntutan demi hak rakyat, kemudian itu lalu direspon secara cepat, dilaksanakan kalau memang tuntutan itu dianggap benar dan rasional. Boleh jadi juga sebenarnya itu on schedule, akan diselesaikan dalam proses karena ini berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan kegiatan yang lain. Ya, maka ada schedule yang sudah diatur oleh Pemprov. Mungkin ada pihak-pihak yang belum atau tidak bersabar menunggu schedule itu lalu melakukan pelaporan dan terbukti itu sudah terselesaikan sebelum putusan dari PT UN. Nah, ini justru secara politik, kacamata politik kalau kita lihat memberikan keuntungan bagi Anies. Ketika apalagi putusan PT UN ini digoreng oleh pihak-pihak tertentu, seolah-olah Anies punya kesalahan besar, seolah-olah Anies itu tidak kerja, seolah-olah Anies itu tidak berpihak kepada rakyat, seolah-olah Anies itu tidak memberikan perhatian kepada warganya, ya akhirnya kemudian muncul ke publik, ramai di media, justru ketika dimunculkan data-data ini akan menjadi poin secara politik kepada Anies. Oh, ternyata Anies kerja, tidak sesuai yang dituduhkan. Toh ternyata Anies memberikan perhatian, ternyata Anies responsif, ternyata Anies itu punya schedule untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh warga Jakarta, khususnya terkait dengan banjir. Akhirnya bicara tentang data, ini kan menguntungkan bagi Anies karena memang datanya Anies memberikan sebuah bukti bahwa layak dipersepsi Anies bekerja, Anies bertanggung jawab, Anies responsif, Anies merakyat dan sebagainya. Dan seringkali ada kejadian di mana tuduhan-tuduhan kepada Anies ternyata kontra data, kontra bukti, kontra fakta yang pada akhirnya sekali lagi sih secara politik justru ini akan menjadi gelombang dukungan publik kepada Anies dan ini tentu saja menguntungkan buat Anies sendiri. Apalagi kalau kemudian terkait dengan nama baik yang akan ikut memberikan persepsi dan juga ikut memberikan kontribusi terhadap elektabilitas 2024. Itu Mas Bisa. Baik, jadi banyak yang besar-besarkan ya dan malah ini menjadi poin plus buat Anies ya. Mungkin tujuannya semakin banyak semakin menjadi poin plus, semakin sering makin tambah popularitas dan juga elektabilitasnya positif terhadap Anies. Mungkin ini orang-orang yang mencoba untuk memposisikan sebagai lawan, baik lawan untuk saat ini, politik untuk saat ini maupun lawan untuk ke depan,
ini memang seringkali semangatnya terlalu tinggi, tetapi tidak cermat, tidak hati-hati, dan kemudian tidak teliti, terutama berkaitan dengan bukti-bukti dan data-data yang ada. Seringkali main sikat, tetapi tidak berbasis kepada kekuatan data yang pada akhirnya yang lemah argumentasi mereka, lemah serangan mereka. Dan jadi bumerang malah ya. Yaitu menguntungkan kepada. Baik. Kemudian terkait Capres atau Pilpres 2024, kita juga mendengar berita Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya PKB, Muhaimin Iskandar, yang biasa kita kenal Caimin nih, mengaku mendapat perintah dari para kiai katanya untuk menjadi capres nih di pemilu 2024. Katanya bukan hanya percaya diri katanya, dan ini memang sudah diperintah oleh para kiai ini. Bagaimana Bang Tony melihat manuver Caimin nyapres ini juga? Ya, satu poin bahwa Caimin adalah seorang politisi yang cerdas, yang smart, yang cerdik, yang mampu untuk keluar dari segala persoalan partai selama ini, bukan persoalan pribadinya terkait dengan politik. Inilah sosok Caimin. Caimin harus mencari legitimasi publik ketika dia nyapres atau kemudian nyawapres, atau dalam rangka untuk mempopulerkan atau membranding partainya. Ya, di NU branding yang paling kuat itu adalah izin dari kiai. Soal kiainya ini siapa? Apakah kiai langit, apakah kiai bumi, gitu kan? Apakah kemudian kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, kiai yang ada di PBNU atau kiai yang keluar dari PBNU, ya itu tidak perlu disebutkan. Tapi itu adalah bagian daripada seni branding di masyarakat, khususnya NU, dan umumnya adalah masyarakat Muslim Indonesia, dan PKB basisnya adalah masyarakat Muslim, terutama adalah warga Nahdliyin. Maka perlu ada legitimasi untuk mempengaruhi persepsi publik bahwa Caimin ini didukung oleh kiai, diizinkan oleh kiai, bahkan diminta oleh kiai. Dan ini terus-menerus dilakukan oleh Caimin. Jadi ini merupakan sebuah langkah-langkah taktis yang coba Caimin melakukan branding kepada publik, terutama di tengah kondisi di mana hubungan antara PKB dengan PBNU untuk saat ini lagi tidak terlalu harmonis. Tidak terlalu harmonis. Maka Caimin, kita lihat di media, mana sekarang lagi konsolidasi luar biasa, hari ini di Jawa Timur, hari besok di Madura, Madura Jawa Timur juga, besoknya lagi di Kalimantan, besoknya lagi di Cirebon, besoknya lagi di mana, dan sebagainya. Sebagian melakukan sebuah deklarasi. Ini konsolidasi yang wajar, biasa, yang seringkali dilakukan oleh partai politik jelang pileg atau jelang pilpres. Soal kemudian Caimin lalu membranding diri sebagai capres, ya, karena memang branding capres kemarin gagal, udah menurunkan branding, yang lain capres semua, kemudian cawapres gitu kan, gagal. Perlu juga dipahami bahwa ketua-ketua partai itu membranding dirinya menjadi capres, tujuannya terutama kalau memang elektabilitasnya naik, ya capres beneran, akan menarik buat partai-partai yang lain untuk ikut mengusung. Karena kalau presidensial threshold itu 20% sebagai syarat, maka hanya PDIP yang bisa mencalonkan pasang paslon. Yang lain tidak ada yang bisa mencalonkan. Gerindra sekalipun, Golkar sekalipun, terutama partai-partai tengah seperti PKS, PKB, PAN, ini juga P3, ini adalah partai-partai yang tidak bisa mengusung dirinya sendiri, termasuk Nasdem dan juga Demokrat, gitu. Maka harus bergabung. Nah, karena itu mereka, ketua-ketua partai, berupaya untuk membranding diri mereka untuk nyapres. Tujuannya, kalau memang elektabilitasnya tinggi, potensial untuk bisa menjadi capres beneran, maka akan
kemungkinan mendapatkan dukungan dari partai yang lain. Kalau tidak, dan ini umum, ya kalau tidak, ya setidaknya cawapres. Karena dia sudah punya tiket untuk menambah. Katakanlah misalnya ada calon si A, kemudian cukup cuman 15% dari suara atau tiket partai, kurang 5%. Nah, partai akan muncul satu partai yang menawarkan tetapi meminta untuk dijadikan cawapresnya. Ini bisa terjadi. Jadi, oleh karena itu, kalau memang ini pun tidak memungkinkan karena sudah cukup capres-capres itu mendapatkan tiket untuk melaju ke calon presiden, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, maka mereka setidaknya ini juga akan menjadi alat bargaining dengan capres yang ada. Ya, tapi yang pasti ketika terus-menerus mengadakan kegiatan, membranding capresnya atau ketua umumnya, ini tentu saja ada kotel efek bagi elektabilitas partai itu sendiri. Partai akan dibicarakan oleh publik, partai akan selalu ada di media dan dibaca oleh masyarakat, dan terus menerus semakin sering, semakin populer, semakin sering masyarakat mempersepsi partai ini hidup, semakin sering juga memungkinkan untuk menambah elektabilitasnya. Tentu ada variabel-variabel yang lain, bukan hanya cuma bicara di publik kemudian elektabilitas naik, tidak. Tapi variabel yang lain diantaranya adalah melakukan konsolidasi, kemudian merekrut tokoh-tokoh untuk menjadi juru branding atau alat branding, atau tokoh-tokoh itu menjadi vote getter, dicalonkan menjadi caleg dan sebagainya. Itu juga menjadi sebuah variabel penting untuk meningkatkan elektabilitas daripada partai itu sendiri. Jadi tidak murni kemudian kalau ada calon presiden saya nyapres gitu kan, ya orang akan mengatakan wajar-wajar saja, namanya ketua partai. Tetapi kalau lihat elektabilitasnya apa mungkin. Tapi masih ada pantas-pantasnya karena punya tiket. Beda misalnya Tony Roset nyapres, orang siapa lu, tiket nggak punya, duit nggak punya, elektabilitas nggak punya, kan repot. Iya, peluangnya kecil ya. Baik, nah demikian tadi ya strategi dari Caimin, manuver untuk nyapres di 2024, pandangan Bang Tony. Kemudian untuk yang ketiga nih Bang Tony, jelang Pilpres akhir-akhir ini kan kita melihat keakraban Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Gubernur Anies Baswedan cukup terlihat nih belakangan ini, dan juga kita mendengar akan ada deklarasi terhadap Anies. Apakah benar demikian? Bagaimana Bang Tony juga melihat ini? Iya, P3 berupaya untuk mencuri setar. Kenapa? Kita tahu P3 itu kemarin hampir mati. Elektabilitasnya di Pileg 2019 itu 5%. Coba kalau kurang dari 5%. Kenapa? Karena mereka keluar dari konstituennya, membuat pilihan di luar pilihan konstituennya. Dan sekarang konstituen P3 pada umumnya itu adalah ke Anies, dan itu bisa di-tracking melalui survei. Jadi kalau sudah konstituennya itu ke Anies, gitu kan, mau tidak mau dia harus ke dia harus mendukung pada Anies, mencapreskan Anies. Ini akan mendongkrak elektabilitas daripada P3. Kita coba bayangkan Anies nyalon nanti ke depan, misalnya capres 2024. Terus kemudian P3 yang notabene konstituennya itu, masanya itu, pendukungnya itu mendukung Anies, lalu dia tidak ikut mengusung Anies, bumerang, dia bisa mati. Ini juga bisa berlaku bagi PKS dan juga PAN. Apalagi PKS di belakangnya ada Gelora, PAN di belakangnya itu ada Partai Pelita, dan yang sudah pasti ada Partai Umat. Maka ketika mereka tidak memberikan tiket kepada Anies, mereka akan kontra terhadap konstituennya sendiri, dan ini berbahaya bagi elektabilitas mereka. Nah, beda misalnya PKB kalau ingin nambah, mungkin dukungan kepada Anies bisa nambah, tetapi memang PKB dia mau capres siapapun pengaruhnya nggak signifikan, mau kondisi apapun, karena pemilih PKB berdasarkan sejumlah survei itu daya hard, itu tetap gitu loh. Ya kalau seburuk-buruk PKB itu ya 7-8%, naik 9%, gitu aja gitu loh. Sedang bagus-bagusnya 9%, belum sampai nanti 10% gitu loh. Ya itulah PKB. Beda misalnya PAN, PKS, juga P3. Harus curi setar kalau memang mau diterima oleh konstituen. Ini satu contoh misalnya, saya bertemu dengan seorang anggota DPR dari partai tertentu. Terus kemudian anaknya juga anggota DPRD.
Saya bilang gitu loh, anak saya nanti di sana di daerah Sumatera Utara ya akan total mengibarkan bendera Pak Anies Baswedan. Apapun ceritanya, apapun resikonya harus diambil. Kenapa? Karena kalau tidak ikut mensukses membranding dan masuk dalam kelompoknya Pak Anies, dia nggak akan dapat suara. Kenapa? Karena di sana, di dapil dia, anak itu, terus kemudian di konstituen dia itu para pendukung Anies Daihat. Kalau dia nggak ikut serta di situ, nggak akan dapat suara, percuma juga. Itu satu contoh. Ini akan juga dialami oleh P3, begitu juga oleh PAN dan PKS. Ketika tidak mencalonkan Anies, maka ada risiko elektoral bagi mereka. Oleh karena itu, munculnya Anies sebagai capres nanti akan menguntungkan bagi mereka. Atau misalnya Anies tidak nyapres, mereka dukung yang lain. Ini bumerang juga bagi mereka. Ya mungkin tidak separah ketika Anies nyapres kemudian mereka nggak dukung. Tetapi setidaknya mereka tidak akan mendapatkan kotel efek. Sekarang kita lihat lah yang potensi untuk nyapres itu kan cuma 3 orang. Anies, Prabowo, terus kemudian Ganjar itu loh. Katakanlah itu loh. Ya kalau mereka dukung Ganjar atau dukung Prabowo, nggak akan ada kotel efek, bahkan cenderung untuk mendapatkan punishment dari konstituennya. Maka kalau hitung-hitungan politik, ya realitas politik saat ini menuntut atau memberikan pilihan yang paling efektif bagi 3 partai itu untuk memberikan tiket dukungan kepada Anies. Kalau tidak, memang ini punya efek yang cukup serius bagi elektoral mereka. Gitu. Baik, selanjutnya yang terakhir nih mengenai wacana diundurnya Pilpres 2024 ke 2027 nih, kalau nggak salah pertengahan tahun lalu ya mencuat dan sekarang juga sedikit dikabarkan kembali mencuat. Bagaimana Bang Tony melihat manuver pemilu diundur 2027 ini? Karena kita tahu juga masyarakat sudah clear sebetulnya kan tidak ingin pemilu 2024 ini diundur ke 2027. Nah, bagaimana Bang Tony juga melihat hal ini? Ya, ada tes the water dan itu terus-menerus dilakukan dengan pihak-pihak yang berpindah-pindah untuk 2 hal. Yang pertama, 3 periode menjadi 3 periode, yang kedua diperpanjang menjadi diundur 2027. Ya, untuk yang pertama dulu terkait dengan 3 periode. Ya, 3 periode kita bisa bayangkan, ini reformasi muncul itu kan sebenarnya dalam rangka untuk menolak otoritarianisme ketika seorang penguasa itu terlalu lama. Maka dibuat 2 periode. Inilah produk reformasi. Jangan dikhianati oleh siapapun. Mari kita berjaga bersama. Karena kalau bis 3 periode bisa juga seumur hidup, karena semakin lama makin berkuasa, maka semakin berkuasa potensi untuk otoriter makin besar. Dan reformasi percuma kita lakukan 22 tahun yang lalu. Karena itu reformasi adalah merupakan sebuah pelajaran dan sejarah yang diberikan kepada kita. Tidak boleh ada peluang bagi penguasa untuk bersikap otoriter. Karena itu demokrasi hanya bisa dijaga manakala atau setidaknya masih bisa diharapkan hidupnya dan eksistensinya manakala seorang penguasa itu dibatasi 2 periode. Lepas dari 2 periode itu berbahaya dan potensinya sangat besar untuk menjadi otoriter. Oleh karena itu kita lihat 60 sekian persen rakyat menolak dan memang tidak menginginkan 3 periode. Mayoritas rakyat tidak menginginkan periode karena sudah trauma dengan kekuasaan yang otoritarian. Karena itu tidak adalah celah untuk 3 periode. Dan ketika 3 periode itu dipaksakan pecah, termasuk pendukung Pak Jokowi sendiri akan pecah. Karena begitu banyak yang tidak mau 3 periode, yang semula memilih di 2014 dan 2019 akan tidak memilih. Ya, ini juga berat. Apalagi kemudian itu harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 45.
amandemen itu mesti punya alasan yang cukup serius, cukup fundamental. Ini nggak ada alasan apapun yang mendasar, yang fundamental, kemudian dilakukan amandemen. Ya lucu. Karena kalau mau 3 periode itu prosesnya harus diawali dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena itu tidak bisa kemudian Undang-Undang Dasar dilanggar, dan kalau di amandemen ya harus jangan ada kesepakatan jahat di antara para elit untuk melakukan amandemen, ya. Kalau apalagi kalau tujuannya cuman untuk merubah pemilu, menurut saya ironis lah. Pak Jokowi sendiri kan tahu itu dan tidak mau untuk 3 periode. Jangan dibujuk-bujuk, jangan dirayu-rayu, jangan dipaksa-paksa, yang sehingga image masyarakat, image publik kemudian muncul. Jangan-jangan Pak Jokowi maunya memang begitu, kan nggak bagus. Kan? Oleh karena itu kita mohon konsistensi dari Pak Jokowi, karena ini baik untuk bangsa. Saya pikir Pak Jokowi adalah, kita harapkan menjadi seorang negarawan yang betul-betul tegas menolak terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk 3 periode. Kalau kemudian memperpanjang, gitu kan, ini DPR berdoa semua supaya bisa diperpanjang. Kenapa? Kalau 2024, ya 2002 sampai 2027, ya ada kan kemudian 3 tahun yang mereka nggak perlu kampanye, nggak perlu keluar duit, nggak perlu pusing-pusing turun dan sebagainya. Ya, jangan memikirkan diri sendiri, egois. Berpikirlah kepada rakyat kalau diundur. Ya, ini 2022 ini sudah ada 101 kepala daerah yang selesai masa baktinya. 2023 ada 170. Jadi total itu 271. Kemudian mau di PJ, ya, di PJ-kan, atau istilah latah yang mudah itu PLT itu. Tapi istilah undang-undangnya di PJ. Ya, ada pejabat penggantinya, yang pejabat itu punya keterbatasan dan namanya tidak dipilih oleh rakyat. Ini kalau sampai 2027 kita bayangkan, sampai 2024 aja 2 tahun, itu lama sekali. Iya. Apalagi kemudian sampai 2027, ya. Kalau berhenti 2022, apakah akan ada PJ? Itu 5 tahun. Gitu. Ya. Apakah kemudian ada pemilu lagi? Ini kan rumit. Jangan kemudian KPU yang sedang dipilih kemarin itu didesain atau punya rencana untuk mengundur dengan alasan ini waktunya mepet, ini belum ada dana, ini masa pandemi. Saya pikir ini akan menjadi sebuah kutukan massal oleh rakyat kepada KPU dan juga kepada elit. Tidak boleh ada rekayasa yang bertujuan untuk melawan demokrasi yang sudah menjadi sebuah kesepakatan terschedule kita semua. Ya, Pilpres 2024 telah, Pileg 2024 telah, nggak usah lah kemudian dikerayasa mencari argumentasi dan alasan-alasan yang dibuat-buat untuk memundurkan Pilpres atau Pileg atau sampai kemudian tiga periode. Ya. Ini yang perlu kita jaga dan rakyat harus kemudian bicara, karena test the water ini terus-menerus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu panjang, seolah-olah belum legowo, belum terima, belum puas, belum kenyang dengan kekuasaan selama 2 periode ini, atau kemudian para pejabat-pejabat itu ya sudahlah, kalau bahasanya Cak Nur pada saat reformasi kepada Pak Harto Pak Harto warak, kira-kira bahasanya sudah seperti itu loh. Dan Pak Harto nerima, ya nggak mungkin ini itu. Artinya harus ada jiwa kenegarawanan bagi para elit politik, termasuk para anggota DPR. Jangan kemudian justru ikut ngomporin, ikut setuju untuk diperpanjang karena memikirkan diri sendiri. Pikirkanlah Anda anggota DPR dipilih oleh rakyat itu mesti mewakili aspirasi rakyat, bukan mewakili pikiran Anda sendiri, bukan mewakili perut Anda sendiri, bukan mewakili partai Anda, bukan mewakili kepentingan Anda, bukan mewakili nasib Anda. Dan semua ini nanti akan akan dicatat oleh sejarah bagaimana sikap politika Anda terkait dengan komitmen kerakyatan itu. Gitu Mas Rizal.
Baik, ya perlu diingat wes wareg gitu ya. Iya, Karena wis masih banyak wareg, yang wis belum wareg. kenyang katanya Bang Tony ya. Udah kenyang maksudnya, udah Iya, kenyang iya. kalian. Baik, terima kasih Bang Tony atas waktunya di pagi hari ini. Semoga Bang Tony Sama-sama. senantiasa sehat dan bersama keluarga juga tentunya sehat Amin. selalu ya. Amin ya Insya Allah rabbal kita ketemu lagi di Rabu depan insya Allah. Terima Insya kasih Bang Allah. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.